Capek gak sih ketika udah tulus sama seseorang, terus ketulusan kamu tuh gak dihargain? Rasanya capek gak sih terus menerus udah ngasih ketulusan buat orang, ya selalu aja gak dapat rasa tulus itu dari orang yang kamu beri rasa tulus itu. Aku disuruh tulus lagi, aku disuruh tulus lagi. Mungkin pertanyaannya kebalik. Aku selama ini udah selalu tulus, hanya saja mungkin aku gak seberuntung orang lain dalam hal percintaan, yang selalu berakhir dengan kegagalan dan rasa sakit. Gak ada yang mau dapetin rasa sakit seperti ini. Setiap orang pengen yang namanya tuh bahagia. Setiap orang tuh mau mendapatkan pasangan yang dimana ia bisa memberikan rasa tulus juga, seperti halnya aku memberikan rasa tulus untuknya. Tapi gak semua orang bisa mendapatkan ketulusan itu. Sejauh ini aku udah berusaha tulus kok. Tapi mungkin memang lagi aku harus merasakan rasa sakit juga. Rasa sakit yang dimana sebenarnya aku gak mau untuk ngalamin hal itu lagi. Terus menerus terulang, terus menerus merasakan rasa sakit yang sama ketika ketulusanku gak dihargain. Rasanya gak enak banget ya jadi orang tulus. Tapi aku gak pernah nyesel jadi orang tulus. Setidaknya aku pernah membuktikan bahwa orang tulus itu memang ada. Walaupun sebenarnya gak selamanya orang tulus itu akan berakhir mendapatkan kisah yang manis. Hai semuanya, seperti biasa opening aku selalu nanya gimana kabar kamu. Buat yang baru datang, baru hadir di channel YouTube aku, kamu mungkin belum hafal tentang hal yang sering aku lakukan ketika aku membawakan sebuah podcast, baik itu di YouTube maupun di Spotify. Aku selalu bertanya perihal bagaimana keadaan kamu di sana. Aku selalu bertanya gimana hari kamu di sana. Karena buat aku, walaupun aku nggak tahu keadaan kamu di sana bagaimana, walaupun aku nggak bisa ada, dan juga walaupun aku nggak bisa buat jadi tempat cerita kamu secara langsung di sana, tapi setidaknya dengan aku bisa bertanya, gimana keadaan kamu hari ini? Hari ini capek nggak? Hari ini ada yang bikin kesel nggak? Atau hari ini adalah hari yang buruk buat kamu atau jadi hari yang baik? Karena kenapa aku lakuin itu? Karena nggak semua orang tuh punya seseorang yang dimana ada orang yang selalu tanya gimana keadaan dia. Coba deh, sejauh ini ketika kamu lagi ngalamin hal yang buruk, ketika kamu lagi capek, apa yang kamu lakuin? Apa coba? Paling cuma bisa berdiam seorang diri tanpa adanya orang lain yang bertanya, "Hai, gimana keadaan kamu? Ada apa? Ada cerita apa?" Jarang mungkin. Karena gak semua orang, sekalipun orang terdekat, mereka belum tentu paham sama apa yang kamu rasain. Dan semoga dengan adanya podcast teman tidur dan podcast tentang luka yang tersedia di Spotify, podcast aku bisa menjadi tempat di mana apa yang kamu rasain itu ada di setiap podcast yang aku bawakan. Bisa menjadi tempat cerita kamu, tempat di mana kamu gak harus ngerasain sendirian, dan kamu bisa sharing apapun itu ke aku, oke? Kali ini aku pengen ngebahas tentang rasa tulus. Karena banyak yang aku temuin dari cerita kalian. Sebenarnya tuh aku gak jauh sih kalau misalnya bikin podcast tuh dari cerita-cerita kalian gitu loh. Karena buat aku tuh dengan ngebawain sesuatu yang emang itu yang kalian inginkan, dengan tanda kutip aku bisa membawakannya, pasti aku bawain. Cuma kan kadang ada beberapa hal yang kalian inginkan tuh aku gak respon gitu, karena aku gak begitu bisa mungkin untuk ngebawain itu. Justru kalau misalnya aku gak bisa kan nantinya gak enak juga nyampenya ke kalian ya. Tema kali ini kita berbicara mengenai tulus. Sebenarnya aku belum pernah bawain ini.
berbicara mengenai tulus, kamu pernah nggak? Kamu pernah ketika kamu udah setulus itu sama seseorang, terus ketulusan kamu tuh nggak dihargain? Atau banyak hal lain yang dimana itu mendefinisikan ketika kamu udah tulus sama seseorang, tapi malah kamu nggak dapet rasa tulus itu kembali. Ibaratnya feedback lah. Apa yang udah kamu beri, kamu nggak dapetin feedback itu. Justru malah yang kamu dapatkan tuh rasa sakit. Bener nggak? Karena setiap orang tuh kita nggak tahu gitu loh. Coba deh, ketika kamu kenal sama orang baru, ketika ada beberapa orang yang datang lah dalam kehidupan kamu, kan kita sebagai manusia nggak tahu kan apakah orang itu tuh tulus atau enggak, terus apakah dia bisa memberikan kebahagiaan selayaknya kamu memberikan kebahagiaan kepadanya. Karena kita tuh nggak tahu gitu. Yang terpenting apa yang kamu lihat baik di luar, ya udah itulah penilaian kamu. Dia baik, pasti dia tulus orangnya. Namun balik lagi, kadang kita nggak bisa tahu hati manusia itu seperti apa. Kadang kamu udah ngasih ketulusan, terus pasti rasanya capek juga ketika udah tulus sama orang tapi salah orang terus gitu loh. Kamu pernah nggak ngerasa capek? Aku tuh sering banget tuh dapat cerita tuh problematikanya tuh paling banyak tuh tentang relationship, tentang percintaan, hubungan lah dan lain sebagainya. Dan banyak juga yang ngeluh soal, Kapril, capek banget yang namanya tulus. Kayak kenapa ya? Aku selalu tulus ke orang gitu, tapi orang lain tuh malah gak sebaliknya ke aku. Kenapa malah orang lain tuh dengan seenaknya nyakitin perasaan aku, nyakitin hati aku, terus pokoknya orang lain tuh gak bisa ngasih ketulusan sebagaimana aku memberikan ketulusan kepadanya. Banyak hal lain sebagainya. Dan aku selalu bilang, hey, bukan kamu yang salah. Bukan kamu yang salah memberikan ketulusan kamu sama orang. Cuman memang orangnya aja yang salah. Kamu gak salah. Karena yang udah aku bilang tadi, kita sebagai manusia gak bisa tahu bagaimana hati setiap manusia yang kamu temui. Bisa jadi orang yang kamu anggap dia itu adalah baik, tapi ternyata hatinya tuh gak sebaliknya. Mau gimana? Ketika kamu udah ngasih ketulusan kamu, terus orang itu gak bisa ngasih sebaliknya, kita gak bisa meminta feedback kepada seseorang. Kenapa aku bilang gitu? Karena yang terpenting tuh kita ngasih ke seseorang itu ikhlas aja, tulus. Walaupun pasti rasanya capek banget ketika udah tulus tapi malah ada yang gak dihargain, terus salah orang, terus udah tulus tapi malah berakhir menyakitkan. Yang penting kita lakuin itu tuh ikhlas dengan sepenuh hati. Kamu tahu nggak? Ketika kamu nggak mendapatkan feedback dari manusia, di lain kesempatan nanti Tuhan akan memberikan kamu hadiah dari apa yang udah kamu lakukan sejauh ini. Kita nggak bisa terlalu berharap sama manusia. Contohnya kayak kamu ngasih dia kebahagiaan, kamu nggak bisa berharap kalau suatu saat nanti ataupun entah kapan dia pasti memberikan hal yang sama ke kamu. Kita nggak bisa terlalu berharap sama manusia. Kalau misalnya pada akhirnya harapan-harapan itu mengecewakan, terus bikin hati kamu terluka dan sakit, itu yang ngerasain siapa? Diri kamu sendiri. Maka dari itulah jaga dan sayangi diri kamu sendiri. Boleh tulus, boleh sayang sama orang tuh boleh, gak ada yang salah. Karena setiap manusia itu membutuhkan satu sama lain. Ia berpasang-pasangan. Namun, carilah seseorang yang emang dia juga bisa memberikan apa yang udah kamu berikan kepadanya. Feedback, dia tahu gimana caranya ngasih feedback yang baik. Dia tahu gimana caranya menghargai. Dia tahu gimana caranya memberikan ketulusan sebagaimana kamu memberikan ketulusan kepadanya. I know, mungkin rasanya kayak kesel banget buat kamu ataupun kamu pengen banget
bilang bahwa, kenapa Tuhan? Rasanya capek banget. Rasanya, kenapa aku harus merasakan rasa sakit ini? Terus-menerus terluka, terus-menerus merasakan kekecewaan dari orang yang aku sayang. Aku gak tahu lagi harus gimana. Tulusku sudah aku lakukan. Aku udah berusaha sebaik yang aku bisa. Tapi kenapa? Kenapa yang tulus selalu aja disakitin? Kenapa yang tulus selalu aja mendapatkan ending yang menyakitkan? Kenapa? Kadang aku gak ngerti sama diri aku sendiri. Apakah aku yang salah? Ataukah memang aku yang berlebihan karena terlalu menyayangi manusia? Tapi aku juga gak bisa bohongin diri aku sendiri. Jika memang aku sayang, aku akan memberikan apa yang bisa aku berikan. Aku akan membuatnya bahagia. Sebagaimana ia bisa melupakan masa lalunya dan menganggap bahwa aku inilah yang terbaik. Aku akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi kenapa? Seseorang yang mempunyai hati yang tulus itu selalu aja mendapatkan penderitaan. Selalu aja mendapatkan rasa sakit. Selalu aja mendapatkan kekecewaan. Kali ini aku cuma mau bilang, mungkin aku bukanlah orang yang terbaik buat kamu. Mungkin aku bukanlah seseorang yang kamu inginkan. Tulusku sampai di sini aja ya. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu kembali dalam keadaan yang dimana sama-sama bahagia. Aku tahu kok kebahagiaan kamu bukanlah aku. Maka dari itu carilah seseorang yang bisa membuatmu bahagia. Aku tidak akan mencarimu lagi. Aku tidak akan memaksamu untuk mengabariku. Karena aku tahu, kalaupun memang aku ini penting dan berharga buat kamu, tanpa aku minta, kamu akan memberikan itu semua. Maaf ya, maaf atas segala kesalahan yang mungkin aku perbuat selama kita kenal. Tapi sejauh ini, kamu selalu menjadi bagian dari orang yang pernah membuat aku bahagia. Aku akan selalu mengingatmu sebagai seseorang yang pernah membuatku bahagia. Walaupun pada akhirnya, endingnya harus seperti ini. Dan buat aku, apapun endingnya terima kasih. Tulusku sampai di sini aja ya. Perihal kemarin aku memperjuangkanmu, mengejarmu, dan menyayangimu, mungkin semua itu tidak akan ada lagi. Aku berharap setelah patah hati kemarin, aku bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik lagi. Seseorang yang mengerti apa arti tulus yang sebenarnya. Walaupun aku selalu beranggapan bahwa yang tulus itu selalu aja disakitin. Tapi dari hal ini aku belajar bahwa sebagai manusia jangan terlalu berlebihan menaruh perasaan. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu mengharapkan feedback. Kalau pada dasarnya, dia itu tulus, dia akan memberikan itu semua. Dan dari hal ini juga aku belajar. Gak sama yang tulus itu selalu aja disakitin kok. Memang belum waktunya aja. Yang tulus itu menemukan seseorang yang terbaik. Nanti akan ada waktunya yang dimana yang tulus juga akan mendapatkan seseorang yang terbaik. Bahkan jauh lebih baik dari apa yang kita kirakan. Jikalau aku sudah tidak mencarimu lagi, mengabarimu, dan aku sudah tidak peduli lagi tentang kamu, itu adalah sebagai bentuk aku mencintaimu. Aku tidak akan melakukan segala hal apapun lagi untuk aku bisa mendapatkanmu, untuk aku bisa dekat denganmu, dan untuk aku bisa terus sama kamu. Aku sadar, ternyata memang selama ini akulah yang salah. Salah terlalu tulus sama seseorang. Gak apa-apa kok, setiap orang berhak bahagia. Tulusku serius, ikhlasku juga serius. Aku ikhlas melepasmu pergi. Aku ikhlas kalaupun memang pada akhirnya tuh harus seperti ini. Karena buat aku, setiap orang tuh punya waktu dan masanya tersendiri. Mungkin saat ini adalah waktu dimana semuanya tuh udah selesai. Waktu dimana pelan-pelan aku harus belajar untuk mengikhlaskan kamu. Mengikhlaskan semua tentang kita yang udah kita jalin sama-sama. Ikhlasku saat ini serius. Mungkin kamu menganggap bahwa aku ini berbohong. Ya,
Kemarin-kemarin memang aku terlihat berbohong. Itu karena aku terlalu menyayangimu. Tapi untuk saat ini, aku sadar bahwa nggak selamanya tulus itu akan selalu dibalas dengan ketulusan juga. Dan kalaupun memang sudah tidak dihargain, dan kalaupun memang semua itu hanya sia-sia, untuk apa dilanjutkan? Dan saat ini yang terpenting adalah gimana caranya agar aku bisa membahagiakan diriku sendiri. Menjalani hari-hariku dengan baik, walaupun aku harus menjalani semuanya tuh dengan penuh air mata. Tapi aku selalu percaya setiap proses yang aku lewati. Karena pada akhirnya, sesakit apapun dan sesingkat apapun cerita kita, dan apapun endingnya, aku cuma bilang terima kasih untuk semuanya. Makasih karena pernah ada di kehidupan aku. Kamu akan menjadi seseorang yang pernah membuat aku bahagia. Dan terlepas daripada itu, aku sudah memaafkan kesalahanmu. Terlepas dari kesalahanku, aku minta maaf ya. Dan semoga kamu bisa menemukan seseorang yang dimana dia bisa memberikan ketulusan dengan baik. Ya walaupun saat ini aku harus merasakan terluka kembali, mungkin dari patah hati ini aku bisa mempelajari bahwa ketika aku menaruh hati kepada seseorang, aku harus berhati-hati kembali agar tidak salah hati lagi, agar ketulusanku dihargai, bukan malah dipermainkan seperti ini. Hai semuanya. Kalau misal kamu ngerasa ketulusan kamu tuh selalu aja salah orang, gak dihargain dan lain sebagainya, bukan kamu yang salah. Gak selamanya itu orang tulus tuh selalu salah gitu loh. Mungkin emang kamu hanya bertemu dengan orang yang salah aja. Kamu jangan menganggap bahwa orang tulus itu selalu aja disakitin. Mungkin emang kamu belum ketemu dengan orang yang tepat aja. Percaya deh, orang baik tuh akan bertemu dengan orang yang baik juga. Dan gak selamanya orang tulus tuh akan selalu mengalami kegagalan. Mungkin emang ketika kamu mengalami kegagalan, kamu harus percaya dan yakin bahwa dari kegagalan ini adalah sebagai bukti bahwa sebelum itu kamu pernah setulus itu sama seseorang. Dan ketika kamu kenal sama orang baru lagi, aku harap kamu bisa nyembuhin diri kamu dan bisa memilih seseorang yang emang itu terbaik buat kamu. Ikhlasin ya. Ikhlasin orang yang emang gak perlu untuk kamu pertahankan. Ikhlasin untuk orang yang dimana itu hanya membuat kamu lelah aja. Ikhlasin untuk orang-orang yang dimana ia hanya membuat terasa sakit aja. Gak perlu kamu pikirin dan gak perlu kamu sesali. Saat ini yang perlu kamu lakukan adalah gimana caranya kamu bisa membangkitkan diri kamu sendiri. Kamu bisa keluar dari pertanyaan kamu yang dimana kamu selalu berputar pada pertanyaan kamu, yaitu orang tulus itu selalu aja disakitin. Hey, stop it. Orang tulus itu, ia tuh hatinya tuh begitu baik. Tuhan tuh menguji kamu dengan memberikan kegagalan, rasa sakit dari orang yang salah. Bukan semata-mata tuh itu hanya ingin menyakiti hati kamu aja. Tapi lihatlah, ini adalah sebagai bentuk pelajaran bahwa ketika kamu ingin mendapatkan seseorang yang terbaik, seseorang yang tepat, kamu harus melewati masa-masa sulit dulu. Mungkin nanti Tuhan akan memberikan kamu hadiah dari apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Mungkin emang gak sekarang, ya. Kamu sejauh ini udah baik kok. Kamu udah tulus, kamu udah seberusaha itu dan se-effort itu untuk ngelakuin hal yang dimana itu bikin orang yang kamu sayang tuh bahagia. Kamu tuh udah sebaik ini. Jadi please, tolong ngerti. Tolong lihat diri kamu sekarang. Sayangin diri kamu saat ini. Jangan terlalu memikirkan kebahagiaan orang lain hingga kebahagiaan untuk diri kamu sendiri aja tidak kamu pikirkan. Bagaimana bisa? Kamu terus-menerus memikirkan bagaimana cara membahagiakan orang lain, tapi kamu gak memikirkan gimana caranya kamu bisa selalu survive dari hal-hal yang udah menyakiti kamu sejauh ini. Gak apa-apa patah, gak apa-apa sakit, gak apa-apa terluka.
ini adalah sebagai bentuk pelajaran, sebagai bentuk pengalaman, supaya ke depan nanti kamu jangan salah lagi dalam memilih. Buka mindset pikiran kamu. Gak sampai orang tua itu selalu disakitin kok. Mungkin emang kamu gak bertemu dengan orang yang gak bersyukur. Nanti ada waktunya itu kamu bertemu dengan orang yang bersyukur punya kamu. Orang yang bisa menghargai kamu. Orang yang ngerti gimana cara ngasih feedback yang baik. Orang yang ngerti gimana cara ngasih ketulusan yang baik itu sebagaimana apa yang udah kamu berikan kepadanya. Semua itu berproses. Jadi jangan kamu anggap bahwa diri kamu tuh selalu aja tersakiti. Ya, gak apa-apa trauma itu wajar kok. Siapa sih gak trauma ketika udah tulus sama seseorang, terus selalu mendapatkan rasa sakit? Setiap orang pasti punya rasa trauma. Cuman kita sebagai manusia harus bisa melewati semua itu. Harus bisa nyembuhin diri sendiri. Sesakit apapun, orang lain gak tahu. Dia gak tahu sesakit apa yang kamu rasain. Dia bahagia atas apa yang ia lakuin. Kamu gak perlu mikirin gimana kebahagiaan dia di sana. Yang terpenting, gimana kebahagiaan kamu di sini. Oke? Mungkin emang podcast ini gak terlalu banyak yang bisa aku bahas. Tapi setidaknya aku cuma mau ngingetin itu tadi. Banyak hal yang udah aku sampaikan mengenai ketulusan. Pasti setiap orang tuh pernah ngerasain gagal. Pernah ngerasain sakit, kecewa tuh pasti. So, maafin semua orang yang udah melukai perasaan kamu. Nanti ada saatnya Tuhan membalas dan Tuhan memberikan kamu pasangan yang terbaik. Sabar dulu, fokus perbaiki diri. Fokus untuk menjalani hari-hari yang kamu jalani saat ini. Oke? Semoga kamu yang sedang merasakan rasa sakit, kekecewaan, dan lain sebagainya, perasaan kamu bisa segera membaik, segera pulih, dan jangan terlalu pity lagi ya. Coba untuk ikhlasin walaupun itu tuh berat. Gak perlu dipaksa kok, jangan dipaksa. Karena segala apapun yang dipaksa tuh akan susah gitu. Jadi, kamu pelan-pelan ikhlasin. Terima semuanya dengan baik, dengan lapang dada. Pelan-pelan. Walaupun itu terasa sakit, tapi aku percaya kamu pasti bisa kok. Oke? Aku bangga banget sama kamu karena udah berhasil melewati semuanya dengan baik. So, jangan pernah capek ya untuk terus menyayangi diri kamu sendiri. Oke? Karena diri kamu tuh perlu untuk kamu sayangi. Dan aku makasih banget karena udah support aku di Spotify juga. Kalian bisa dengerin episode terbaru yang tersedia di Spotify ya. Yaitu tentang luka. Kalian bisa cari aja di Spotify. Dan makasih juga udah support aku di channel YouTube ini. Semoga channel ini bisa semakin berkembang. Dan aku bangga banget punya kalian semua. Kalian ada keluarga buat aku. Makasih ya. Semoga gak akan pernah bosan untuk terus nunggu update yang terbaru dari podcast teman tidur. Kalaupun emang mau request, boleh kok. Sekiranya aku bisa bawain, pasti aku bawain. Semoga keadaan kalian dalam keadaan baik dan sehat. Dan hari-hari yang kalian jalan itu lancar, tidak ada halangan, dan diberikan kebahagiaan. Aku berharap Tuhan selalu melindungi kamu dan memberikan kamu kebahagiaan setiap harinya. So, terima kasih udah denger episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur.